Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang anggota, izin 54 orang anggota, sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-20 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 hari Selasa 24 Juni 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi kita bisa nyimak tadi ya, yang disampaikan oleh Puan Maharani. Yang hadir pada ada 266 anggota, kemudian yang izin 54 anggota. Mereka dianggap hadir ya, karena kemudian total yang dianggap hadir itu adalah 320 orang dan itu sudah quorum. Memang kalau dari total jumlah keseluruhan anggota DPR RI, apalagi dari seluruh fraksi yang hadir tadi itu, kan total 580 ya jumlah anggota DPR itu. Jadi kalau untuk quorumnya itu setengah per 1, 50% per 1 itu jumlahnya 291. Jadi kalau 320 orang ya sudah quorum. Tapi untuk syarat pemakzulan ya itu harus 2/3 yang hadir. Kalau 2/3 yang hadir itu jumlahnya dari 580 itu berarti 386 atau 387 orang ya yang harus hadir. Jadi masih kurang 66 sampai 66 ya 66 sampai 65 anggota lah yang itu harus hadir. Tapi ternyata hari ini yang hadir hanya 320 orang. Saya menyatakan beberapa dalam konten sebelumnya berapa orang yang hadir itu bisa menunjukkan apakah itu akan dibahas atau tidak. Jadi dan ini kalau toh katakanlah dibahas karena tadi ada yang melakukan interupsi ya tetap saja tidak bisa dilaksanakan karena yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kan syaratnya bagaimana diatur dalam pasal 7A dan 7B soal pemakzulan, ini pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada tahun 2002, itu syaratnya itu kalau mau dimajukan untuk pemakzulan itu harus disepakati oleh 2/3 dari 580 orang anggota DPR. Nah hari ini kan yang hadir hanya 320 orang ya, nggak mungkin ini dilakukan pemakzulan. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa kemudian ini sama sekali tidak dibahas? Rupanya seperti dikatakan oleh Puan Maharani, mereka itu sudah ada kesepakatan untuk bahwa agendanya rapat paripurna ini hanya pidato tunggal dari Ketua DPR. Sidang Dewan yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Tadi Puan menyatakan bahwa rapat konsultasi itu sebagai pengganti badan musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada tanggal 26 Mei atau sehari sebelum rapat paripurna menjelang rapat paripurna ke-19 menjelang masa reses, itu hanya disepakati semacam itu. Tapi kan surat yang dikirim oleh para purnawirawan itu tanggal 2 Juni 2025. Jadi di masa reses atau setelah mereka ini melakukan rapat konsultasi tadi. Jadi kalau mereka menganggap ini sangat penting, meskipun dalam kondisi reses kan pimpinan-pimpinan itu bisa saling bertemu. Apalagi kita tahu ini kan keputusan elit politik ya. Sebenarnya fraksi-fraksi itu kan hanya kepanjang tanganan dari para ketua umum atau pimpinan dari partai. Jadi memang ini belum deal ya rupanya di antara para elit politik ini yang saya sebut. Ini terutama antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Sebelumnya seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Parira, menyatakan bahwa surat dari para purnawirawan itu akan dibacakan pada rapat paripurna ini. Ini dia menyampaikannya tanggal 4 Juni lalu, itu 2 hari setelah surat itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR, MPR, dan DPD. Tapi dia juga menyitir tadi pasal 7A Undang-Undang Dasar dan pasal 7B yang itu semua dipersyaratkannya itu 2/3 anggota hadir.
Ya, halo Sepolitik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita baru saja menyaksikan video yang sekaligus krusial bagi masa depan demokrasi kita, di mana fokus utama kita kali ini adalah perjuangan para purnawirawan TNI yang secara tegas menyatakan surat kepada Ketua DPR Republik Indonesia Ibu Puan Maharani. Ya, tentu kita bertanya apa isi suratnya. Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah tuntutan untuk melakukan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka. Nah, teman-teman, mengapa gerakan ini muncul? Ya, di mana setidaknya ada 3 alasan besar yang kini sedang mengguncang publik, yaitu yang pertama, pelanggaran konstitusi. Nah, para purnawirawan penilaian pendaftaran Gibran sebagai cawapres diwarnai pelanggaran, di mana etika dan konstitusi yang berat demi memuluskan dinasti politik. Yang kedua, teman-teman, adanya isu ijazah. Nah, di sini juga muncul kembali sorotan tajam dari berbagai kalangan terkait keabsahan ijazah yang dianggap perlu pembuktian hukum yang lebih tegas. Yang ketiga, adanya skandal Fufu Fafa. Nah, di sini seperti adanya tim seperti Dr. Tifa juga menyoroti jejak digital akun Fufu Fafa yang dinilai tidak pantas dimiliki oleh seorang calon wakil presiden bangsa. Nah, teman-teman, namun realita di lapangan ternyata berbeda. Dalam rapat paripurna terbaru terungkap bahwa syarat quorum pemakzulan belum tercapai. Ya, dari total 580 anggota DPR, syarat 2/3 kehadiran sekitar 387 orang tidak terpenuhi karena hanya 320 anggota yang hadir. Nah, hal ini memicu amarah netizen yang menilai banyak anggota dewan sengaja mangkir atau makan gaji buta demi mengamankan posisi pemerintah. Nah, teman-teman, apakah hukum kita sedang tumpul ke atas? Apakah suara purnawirawan dan rakyat ini akan berakhir di laci meja pemimpin DPR saja? Ya, kita semua menunggu ketegasan hukum yang tidak pandang bulu. Ya, karena siapapun dia, anak presiden sekalipun, kebenaran harus tetap menjadi kebenaran. Nah, teman-teman semua, bagaimana menurut kalian? Apakah DPR harus dibubarkan jika tidak mendengar aspirasi ini? Ya, tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar dan jangan lupa share video ini agar teman-teman kita yang lain melek akan kebenaran yang sedang terjadi di NKRI. Nah, teman-teman, di cuplikan video kali ini ada beberapa tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita kawal bersama teman-teman sehingga kita tahu apa saja isi hati dari teman-teman kita. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Bain, orang DPR-nya mungkin mangkir terus ngabis-ngabisin duit rakyat. Ya, disampaikan oleh Bu Bun Bunyamin, bubar aja DPR Republik Indonesia, agak perlu ada di Indonesia. Disampaikan oleh Jamal, DPR harus tegas, copot Gibran Wapres, kok sekolah cuman SMP. Ya, teman-teman, kita lanjut sampai oleh Eko Purwanto, yang tidak hadir perlu dinepalkan, katanya wakil rakyat kok absen JK ada di sidang. Ya, teman-teman, kita lanjut. Sudamar dan berkomentar, hasil rekayasa undang-undang dan hukum harus ditumbangkan, apalagi nggak becus kerja pemimpin negara plonga-plongo. Yang teman-teman disampaikan oleh Amar Taimir, purnawirawan dan seluruh rakyat ingin negara ini maju dipimpin orang yang pintar dan cerdas, jujur, amanah, berintegritas. Lain dengan DPR dan pejabat-pejabat, mereka ingin memimpinnya itu seperti boneka yang bisa dikendalikan biar mereka bisa bebas korupsi. Nah, teman-teman, disampaikan oleh teman kita Muhammad Syairin, rakyat lebih setuju Gibran dimakzulkan sebagai tidak mampu dan tidak pantas jadi wapres. Hancur negara ini kalau dipimpin orang-orang tidak berpendidikan, apalagi status sekolahnya tidak jelas. Ya, teman-teman, kita lanjut sampai oleh teman kita Didik. Tapi aneh, anggota DPR selalu ada mangkir. Mereka orang-orang yang tidak punya malu, hanya makan gaji buta. Lebih baik orang-orang yang sering mangkir tersebut dipecat saja.
Teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Ngikir Kelasa, kalau mau negeri harus dipimpin oleh orang yang punya kemampuan jauh di atas rata-rata standar nasional secara tingkat pendidikan, wawasan, dan daya nalar. Ya teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Rosbin, catat yang tidak hadir agar tidak saling atau dianggap tidak setuju diganti wakil rakyat kobandel kecuali sakit atau tidak bisa ditinggalkan kewajiban pribadi atau keluarga. Ya teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh Vivo, ingat demo ke DPR dan terus tuntutan rakyat agar Republik Undang-Undang memperampas aset koruptor disahkan. Itu yang pantang dulu, kenapa nggak berani mengesahkan. Ya teman-teman, disampaikan oleh Putra Bayuwangi, mikir negaranya ribut melulu, kok nggak ada kasihan kepada rakyatnya. Pontang-panting cari kerja sulit, beras mahal, suruh sabar dulu, tunggu 2029 kok tidak mau. Kalau AHY belum naik tahta yang bikin ribut, siapapun presidennya maupun wakilnya pusing, rakyat kecil kaya saja. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Lulu Narsaid, lihat sekarang situasi kondisi NKRI serba amburadul seperti bencana ekonomi, hukum, politik rakyat susah. Rakyat dipajaki, tidak ada program pro rakyat. Lanjut rakyat bertanya di mana dalam Undang-Undang 1945 ada menyinggung pembicaraan pajak, tidak ada. Ya teman-teman, sampai oleh Fendi, harus mundur Wapres, itu harus mundur. Wapres itu bukan kehendak rakyat tapi kehendak keluarga dinasti untuk harus turun mundur dan dimakzulkan. Ya teman-teman, sampai oleh teman kita Asha, bukan hanya Gibran, semua pejabat akan menerima yang jalan hitam yang menempuh, hasilnya rakyat semakin tidak percaya sama langkah yang nyata, mendukung kebobotolan akan kena imbasnya. Apakah terus akan dibiarkan semua harus menerima hukum sebab akibat gampang menghadapi hidup? Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Azim Fah, kelihatan kebodohan Jokowi yang tidak berpendidikan dan menuruti nafsu lagai yang bermain politik cuman hanya mengandalkan uang untuk bayar otak, termul penjilat, di mana akhirnya politik dinasti KKN wajib tindak lanjuti. Ya teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Rial Gamal, ikan sepat ikan gabus, semakin cepat Gibran dimakzulkan, semakin bagus buat bangsa dan negara ini. Ya teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Sam Virgo, bubarkan dapat secepat dapat, itu penipu rakyat. Berapa harga satu suara selama 5 tahun? Hanya rakyat dikasih Rp 50.000. Jika ada kampanye, kalau tidak kampanye masyarakat dapat kaos harga ribuan. Ya teman-teman, sampai oleh Sumjati, kalau mau ganti Wapres tunggu pemilu 2029. Sekarang nggak usah ribut, biar Pak Prabowo dan Mas Wapres menyelesaikan tugasnya, jangan diganggu. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang komentar-komentar dari teman-teman kita? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini teman-teman. Salam NKRI, harga mati.